Jumpa lagi pemirsa channel YouTube Dr. Arman. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arman, dokter spesialis saraf. Kali ini saya akan membahas pemirsa tentang perlukah vitamin dan suplemen. Ada yang menjelaskan bahwa vitamin suplemen tidak perlu karena hanya didapat dari makanan, bisa didapat dari makanan, dan itu pada faktanya adalah nyaris tidak bisa kita mendapatkan semua vitamin ya dengan kualitas yang bagus dan suplemen yang penting hanya dari bahan makanan kita sehari-hari. Itu fakta pemirsa. Dan yang jadi masalah adalah pemirsa sering tidak mengetahui mana sebenarnya vitamin atau suplemen yang benar-benar harus pemirsa sediakan di rumah. Karena promosi yang demikian hebat, ada promosi suplemen atau vitamin A dibeli, promosi vitamin dan suplemen B dibeli. Tanya ke dokter, dok ini bagus apa tidak ya? Dokternya menjelaskan bagus, dibeli. Tanpa penjelasan yang lebih panjang lagi, sebenarnya dokternya bisa ditanya ya, minta penjelasan lebih detail lagi pemirsa ya. Oke. Jadi terkait dengan penyakit saraf, terutama pada lansia ya, yang jadi masalah dunia adalah penyakit demensia ya. Demensia atau bahasa awamnya adalah kepikunan. Apakah kepikunan ini bisa dicegah atau dihambat? Bisa jawabannya. Jadi kepikunan itu memang ada bermacam-macam ya. Demensia itu ada Alzheimer, ada karena vaskular, pembuluh darah yang rusak ya karena hipertensi yang lama menimbulkan kepikunan bisa ya. Kemudian ada frontotemporal degeneration ya. Kemudian ada demensia yang terkait Lewy body, itu ada juga ya, ada berbagai macam kepikunan dan itu adalah pekerjaan dokter saraf untuk mendiagnosisnya. Nah, sekarang yang terpenting bagi pemirsa adalah mengetahui ciri-ciri yang utama saja dan yang paling penting adalah pencegahan. Nah, pencegahan demensia itu atau kepikunan itu yang harus dilakukan oleh pemirsa dengan maksimal. Jadi pemirsa, demensia ini bukan hanya masalah lupa ya. Jadi masalah memori bukan hanya itu, tapi juga masalah fungsi eksekutif ya, fungsi sebagai makhluk sosial. Jadi banyak fungsi-fungsi otak yang terganggu dalam hal demensia. Jadi pasien bukan hanya sekedar lupa-lupa saja. Oke pemirsa, jadi berdasarkan jurnal penelitian yang valid di tahun 2022, di situ ada rekomendasi ya dari jurnal yang saya ambil dari situs Scopus ya, jurnal-jurnal yang valid. Apa sih yang harus pemirsa sediakan ya, vitamin yang mudah didapat, ada di mana-mana ya, tapi itu mutlak pemirsa. Nah, dalam hal kaitannya dengan mencegah demensia. Ya. Vitamin itu berdasarkan penelitian terutama adalah kelompok vitamin B ya. Kelompok vitamin B itu ada B1 atau tiamin ya, kemudian B2, B3 ya, B4 tidak ada pemirsa ya, B5, B6, B7, B8 tidak ada, B9 atau asam folat, dan B12 atau cyanokobalamin atau metilkobalamin. Jadi berdasarkan penelitian sekian banyak jurnal yang direview, dilakukan metode analisis systematic literature review di tahun 2022, itu menunjukkan bahwa vitamin B1 atau tiamin bila digabungkan dengan asam folat sangat membantu ya, memperbaiki mild cognitive impairment ya, MCI. Artinya apa sih MCI? Itu adalah gangguan yang mulai tampak menjurus ke arah demensia. Jelas menunjukkan perbaikan ya, B1 dan asam folat. Kemudian ada penelitian lain juga yang menggunakan metikobal ya atau B12. Ini juga menunjukkan hasil yang baik ya. Kemudian bagaimana dengan vitamin C
dan vitamin E. Ternyata kombinasi vitamin C dan vitamin E menunjukkan perbaikan pada gangguan kognitif ya, lupa-lupanya jadi membaik ya. Bagaimana dengan vitamin D? Vitamin D hasilnya masih simpang siur ya, sehingga para ahli belum bisa menarik kesimpulan yang tegas apakah vitamin D berefek pada kognitif. Ya, kita tahu suplemen vitamin D sangat diperlukan buat imun dan sebagainya ya. Dan kemana-mana vitamin D itu efeknya ya, tapi untuk kognitif belum jelas ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan oma-oma, opa-opa ya, yang bukan oma dan bukan opa pun harus menyediakan di rumah supaya tidak gampang pikun-pikun ya. Yaitu golongan apa pemirsa? Yaitu B kompleks. Gampang toh? B kompleks, dan yang B9-nya itu adalah asam folat. Mereknya apa? Silahkan kunjungi dokter saraf masing-masing untuk mendiskusikan, karena saya tidak boleh promosi merek obat, merek dagang, tidak boleh ya, peraturannya seperti itu. Jadi dosisnya berapa? Nanti pemirsa tanyakan. Yang jelas pemirsa bisa membeli sendiri B kompleks over the counter ya. Jadi di toko-toko obat boleh, gampang, mudah, dan manjur. Ingat, B kompleks harus ada, termasuk di dalamnya asam folat. Bagaimana C dan E? Boleh ya. C dan E memang menunjukkan perbaikan pada kognitif. Bagaimana dengan vitamin D? Vitamin D bagus untuk mencegah kanker, untuk meningkatkan imun ya, itu boleh, tapi belum ada jaminan untuk ke arah perbaikan kognitif. Tapi yang B kompleks, C dan E sudah ada jaminan penelitian yang valid. Demikian pemirsa, sampai jumpa lagi pada tema-tema channel Dr. Arman di YouTube Dr. Arman. Tema-tema yang praktis ya untuk para pemirsa dalam menjaga kesehatan saraf dan otak. Sampai jumpa.